Nah, saya lihat di bukunya ya. Jadi kalau yang di bukunya itu memang bilang ini hanya. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini saya akan membuat jadam liquid fertilizer atau sederhananya pupuk organik cair ala jadam. Jadi ini bukunya. Jadi ini saya menggunakan ember bekas saya budidaya lele atau budidamber. Sahabat bisa menggunakan ember cat atau bisa juga menggunakan wadah ember bekas atau apa saja. Membuatnya pun nanti tergantung kebutuhan lahannya ya. Kalau lahannya skala luas berarti bisa menggunakan kontainer yang bekas atau drum bekas atau apapun. Nah, hari ini saya menggunakan ini ya. Ember kapasitas 80 liter. Nah, karena ini saya panen kelor tadi. Kelornya udah tinggi-tinggi. Jadi saya harus kurangi daunnya supaya tidak mempengaruhi tanaman yang lain. Jadi saya kurangi, saya masukkan saja bagian dahannya ya ke dalam. Ya. Ini yang harusnya jadi tiang ya. Jadi tiang untuk tanaman pare saya, tetapi karena semakin besar ternyata tumbuh tunas-tunas ya. Dan beberapa kali sudah saya panen juga untuk sayur. Ya, karena saya punya banyak stok kelor di depan juga ada yang di pinggir jalan. Jadi ini saya bisa gunakan. Saya juga akan gunakan bayam ya. Bayam, jadi ini bayam hijau lokal dan bayam merah ya. Ini juga tumbuh. Kadang saya nggak tanam pun tumbuh ya. Saya akan masukkan semua bahan ini ke dalam. Ya. Seperti ini. Selanjutnya saya juga mau masukkan, tadi saya membuat atau menanam ini ya, daun bawang ya, dan membersihkan pakcoy. Semua yang hijau-hijau ini nitrogennya tinggi ya, atau bisa kita bilang sebagai pengganti pupuk urea ya. Selanjutnya kita akan menggunakan kompos pengganti E4 sebagai sumber mikroorganisme dan molase atau gula sebagai bioaktivator. Dalam metode jadam tidak merekomendasikan penggunaan molase yang berlebihan atau disarankan supaya tidak menggunakan molase. Ini versinya jadam ya. Jadi sahabat-sahabat yang biasa melihat tutorial termasuk di channel saya ini sebelumnya, saya selalu menggunakan molase atau E4. Tetapi di jadam kita cukup menggunakan apa? Ya, kompos ya. Kompos itu adalah dedaunan yang sudah terurai menjadi tanah. Nah, kita bisa gunakan juga kompos yang ngambil dari hutan, atau kalau kita punya pohon bambu, di bawahnya itu biasanya ada tumpukan dedaunan yang sudah terurai dengan tanah, ataupun yang di kebun kita yang biasa membersihkan lahan ya, ditumpuk-tumpuk daunnya ya, terurai dan jadi tanah. Jadi di dalam yang di kebun ini saya menggunakan yang di dalam bak ini ya, yang saya biasanya kumpulkan semua sampah di sini, termasuk gulma, rumput-rumput dari kebun, pohon-pohon yang tidak terpakai ya, sayuran yang saya bersihkan taruh di sini. Dan ini sudah terlihat terurai ya, terurai menjadi tanah ya di dalam sini ya. Nah, ini yang akan saya ambil satu genggam saja. Karena apa? Menurut jadam di dalamnya ini sudah terkandung jutaan ya, jutaan atau mungkin miliaran mikroba yang membantu proses fermentasi pupuk kita ya, pupuk organik cair yang akan kita buat. Jadi saya akan ambil satu genggam sebagai bahan campuran di pupuk kita ini, pupuk organik cair kita ini. Kita taburkan saja di atasnya. Ini kita akan isi sampai penuh ya, sampai penuh wadah ini. Prinsipnya jadam ini menarik ya, setelah saya baca. Itu prinsipnya mereka ini bertani dengan
biaya yang sangat-sangat murah atau ultra low cost ya, yang di judul bukunya itu. Itu kenapa semuanya itu harus kembali kepada alam. Setelah terisi penuh seperti ini, kita tutup ya. Jadi kita tutup dan kita akan tunggu selama 7 hari baru kita gunakan. Ini dia pupuknya. Warnanya mantap sekali ya. Ada yang bertanya kemarin, apa nggak pakai garam Pak? Dibilang ini nggak pakai garam, kecuali membuat yang dari untuk jada mikroorganismenya ya, yang dari kentang ya. Jadi saya lihat di bukunya ya. Jadi kalau yang di bukunya itu memang bilang ini hanya ya untuk 100 liter itu ya, yang jadam liquid fertilizer yang dari grass atau dari rumput-rumput atau dedaunan, itu hanya grass itu kayak rumput gulma ya dan lain-lain ya. Jadi water, air ya, leaf moil soil itu artinya adalah kompos ya, atau kita bisa gunakan juga tanah dari kebun atau hutan ya, yang sudah numpuk ya dan jadi tanah. Jadi itu aja bahannya kemarin yang kita buat. Tidak menggunakan E4 pertanian dan juga tidak menggunakan molase atau gula ya. Jadi ini bertani betul-betul sangat murah sekali karena gratis ini. Jadi nah ini saya akan aplikasikan dengan sistem atau dengan cara dikocor ya. Saya akan kocor. Jadi saya akan ambil ya. Sahabat, saya akan coba aplikasikan ke beberapa tanaman di pekarangan rumah ini. Jadi saya tidak encerkan kembali, saya akan langsung gunakan saja. Ini dosisnya sekitar 150 ml per pohon ya. Jadi saya akan berikan di sekitar media tanamnya saja ya. Dan demikian juga kita akan aplikasikan ke tanaman lainnya. Ini ada tanaman cabai besar juga. Saya buat tumpang sari ya. Jadi karena cabai usianya kan panjang, jadi sembari nunggu saya buat bibit beberapa sayuran di bawah. Salah satunya sawi caisim. Nah mungkin nanti yang paling bisa terlihat yang cabai yang ini ya, yang daunnya agak kuning, biasanya kekurangan nitrogen ya. Jadi kita perlu pupuk dia. Nah ini kalau ini cukup baik ya. Oh ini ada belalang ini. Nah, kita ambil saja. Jadi kita akan aplikasikan sembari menunggu cabenya nanti berbunga atau bisa dipanen. Ya kita bisa manfaatkan dulu media yang di bawahnya. Karena lahan sempit, jadi kita maksimalkan. Saya aplikasikan juga ke tanaman seledri ya. Ada 2 pohon saya punya, karena seledri kan kebutuhannya nggak setiap hari dan tidak perlu terlalu banyak. Jadi tanamnya pun nggak perlu banyak-banyak. Oke.
Fauzi. Dan saya Julianto Samosir, ya, channel Rumah Kebun Organik. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati dan bahagia ya. Ya Bosco, bahagia? Oke. Bahagia. Dadah. Ya. Kita akan buat video-video berikutnya ya dari buku ini. Nanti pestisidanya juga ada satu lagi bukunya ya, karena saya dapat dua. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye dulu semua. Bye bye. Bosco, Chloe, bye bye. Bye bye dulu. Bye bye. Abang mukanya mana nggak kelihatan? Bye bye. Bye bye semua. Bye bye. See you. Bye bye. See you.